Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Namun secara kepadatan, kota Bandung adalah kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta. Bandung juga memiliki beberapa julukan, yaitu Kota Kembang, Faris Panjapa, dan Bandung Lautan Api. Selain dikenal sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan objek wisatanya. Namun walaupun demikian, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu sejarah kota Bandung ini, bagaimana asal-usulnya dan mengapa Bandung memiliki banyak julukan. Berikut kami bahas sejarah asal-usul kota Bandung. Berawal dari legenda Sang Kuryang yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu. Menurut sejarah, air dari Danau Bandung mulai mengering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro dan Situ Aksan yang merupakan daerah terakhir dari sisa-sisa Danau Bandung yang telah kering. Pada tahun 1970-an, wilayah ini masih merupakan danau tempat pariwisata. Namun kini daerah ini sudah menjadi perumahan untuk permukiman. Secara geografis, kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan. Hal inilah yang menjadi fakta bahwa pada masa lalu, kota Bandung merupakan sebuah telaga atau danau. Pada tahun 1896, dengan data penduduk sebanyak 29.382 orang, Bandung belum ditetapkan menjadi kota, dan dari jumlah tersebut sekitar 1.250 orang berkebangsaan Eropa yang mayoritas orang Belanda. Kota Bandung dimulai setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan tentang pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Bandung pada 25 September tahun 1810. Peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi sekaligus hari ulang tahun Kota Bandung. Sejak saat itulah wilayah yang kini menjadi Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan permukiman. Kemudian pemerintahan Kabupaten Bandung pun resmi pindah yang dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Bandung pun akhirnya secara resmi mendapat status Gemeente atau kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Hertz pada 1 April 1906 dengan luas wilayah 900 hektar pada saat itu. Terdapat beberapa versi terkait asal-usul nama Bandung ini. Versi pertama mengatakan, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu. Akibatnya antara daerah yang kini dikenal daerah Padalarang hingga Cicalengka dan daerah antara Gunung Tangkuban Perahu hingga Soreang terendam air dan menjadi sebuah telaga besar yang kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba. Hal ini tertuang dalam sebuah cerita rakyat yang dimana dalam kisahnya menceritakan, dahulu ada seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Ia memiliki anak perempuan yang bernama Sekar. Empu Wisesa juga memiliki dua orang murid, yakni Wira dan Jaka. Kedua muridnya itu ditemukan saat Empu Wisesa mengunjungi desa yang terkena lahar letusan Gunung Tangkuban Perahu. Selain merawatnya, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu bela diri serta kearifan hidup kepada kedua muridnya itu. Namun kedua muridnya itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Wira merupakan pribadi yang rajin, sedangkan Jaka adalah seorang pemalas. Dalam suatu kesempatan, Jaka menyatakan keinginannya untuk melamar Sekar kepada Empu Wisesa. Empu Wisesa pun menyetujui lamaran Jaka, serta menyampaikan lamaran tersebut pada Sekar anaknya. Namun Sekar hanya ingin menikah dengan Wira. Sekar pun mengatakan kepada ayahnya tersebut, mengapa tidak menanyakan terlebih dahulu kepada dirinya sebelum menyetujui lamaran Jaka. Setelah mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa berjalan keluar sambil berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Lalu Empu Wisesa melihat gunung lahar Tangkuban Perahu yang masih menyala sejak belasan tahun lalu. Kemudian Empu Wisesa mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah itu. Pada esok harinya, Empu Wisesa membuat sayembara untuk kedua muridnya. Mereka diminta memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang berhasil maka ia akan dinikahkan dengan Sekar anaknya. Mendengar hal itu, Jaka berpikir bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Namun Wira sebaliknya, ia berpikir bahwa api hanya bisa dipadamkan dengan air. Setelah mencermati aliran lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di cekungan yang agak rendah, Wira pun bergegas mencari sumber air dalam jumlah besar dan menemukan di Sungai Citarum. Lalu Wira menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Air dari Sungai Citarum pun akhirnya meluap dan mengalir ke cekungan lahar Gunung Tangkuban Perahu.
Alhasil, cekungan lahar itu pun berubah menjadi danau yang luas dan dikenal dengan nama Danau Bendung, karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Akhirnya, Wira pun menikah dengan Sekar karena ia berhasil memenangkan sayembara yang dibuat oleh gurunya. Semakin lama, Danau Bendung itu mengering dan menjadi lahan yang subur. Karena wilayahnya luas, Wira dan Sekar serta seluruh warga desa pindah ke danau yang telah mengering itu. Mereka lalu membangun sawah dan ladang hingga mendapatkan panen yang melimpah. Lalu Wira pun diangkat menjadi pemimpin di daerah itu. Jadi kesimpulan dari versi ini, secara historis asal-usul nama Bandung itu berasal dari Danau Bendung. Namun versi lain menceritakan nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung. Perahu ini digunakan oleh Bupati Bandung R.A. Wiranata Kusuma II untuk melayari Sungai Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot. Sementara sejarah dalam bahasa Indonesia menyebutkan nama Bandung identik dengan kata banding yang berarti berdampingan. Ngabandingan dalam bahasa Sunda berarti berdampingan atau berdekatan. Dan berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung berasal dari kalimat ngabandungan banda indung, yaitu kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Julukan Kota Kembang berasal dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1896, di mana pengurus besar perkumpulan pengusaha perkebunan gula, Bestuur van de Vereniging van de Suikerplanters, yang berkedudukan di Surabaya, memilih Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kongresnya yang pertama. Tuan Jacob mendapat masukan dari Meneer Schenk agar menyediakan kembang-kembang berupa noni cantik Indo-Belanda dari wilayah perkebunan Pasir Malang untuk menghibur para pengusaha gula tersebut. Pasalnya, kongres tersebut sukses, kemudian para peserta mengenal kalimat De Bloem der Indische Bergsteden dalam bahasa Belanda atau bunganya kota pegunungan di Hindia Belanda. Jadilah Bandung dijuluki dengan nama Kota Kembang. Dalam buku autobiografi Entin Supriyatin berjudul Derita Pun Dapat Ditaklukkan, disebutkan Bandung dikenal dengan sebutan Faris Panjapa atau Farisnya Pulau Jawa. Istilah ini muncul karena terdapat banyak toko yang menjual barang-barang produksi Faris, terutama toko pakaian di Jalan Braga. Selain itu, ada juga restoran yang menyajikan makanan khas Paris, Maison Baju Regent, yang menjadi tempat makanan para pejabat dan pengusaha Hindia Belanda atau Eropa. Pada 24 Maret 1946, kota Bandung dibakar oleh para pejuang kemerdekaan. Hal ini merupakan sebuah strategi perang pada masa penjajahan. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan. Bandung sengaja dibakar oleh tentara Republik Indonesia dan rakyat sipil dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Lalu muncullah julukan Bandung Lautan Api.